nyaring banget. Itu muridnya mau ngelihat, dikatakan oleh gurunya, dia bilang jangan kau lihat itu sesungguhnya setan sedang mengganggu konsentrasi kalian ketika akan belajar. Ya, lihat itu sampai seperti itu tuh guru itu memperhatikan terhadap murid-muridnya tadi, sehingga wajar kalau murid-muridnya tadi itu menjadi orang-orang besar. Bahkan beliau pernah mengatakan seandainya ada orang yang mungkin dikatakan orang itu cacat mental, atau kalau mau kita bilang mungkin autis, orang autis datang kepada seorang guru yang mengenalkan dia sama Allah, pasti sembuh. Kenapa? Karena keyakinan seorang guru terhadap muridnya, apalagi seorang murid terhadap gurunya. Kenapa? Karena dia serahkan dirinya untuk gurunya tadi itu. Ya, dia serahkan dirinya tadi itu untuk guru itu, sehingga gurunya itu yang mengajarkan dia, menuntun dia, sebagaimana seakan-akan seorang mayit di hadapan pemandi mayit. Itu mayit kalau di hadapan pemandi mayit bagaimana dia? Nurut, di balik kanan nurut, di balik kiri nurut. Itu seorang murid terhadap murabbi, orang yang mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ikhlas tadi itu, ilmu itu masuk. Nah, makanya kaum solihin itu kebanyakan di antara mereka itu memilih jalurnya tasawuf. Ya. Tazkiyatun nufus, pembersihan di dalam hati. Kenapa? Ilmu itu masuknya lewat hati, dan gak akan masuk ilmu itu ke dalam hati kecuali hati itu bersih. Gak akan masuk ilmu di dalam hati kecuali hati itu bersih. Sehingga kalau ilmu mau masuk, mau mengambil ilmu dari seorang guru, tapi hatinya sombong, hatinya sok tahu, hatinya dengki, hatinya hasut, gak akan masuk itu ilmu. Mau dia duduk bertahun-tahun sama itu guru, gak akan masuk. Kenapa? Dia punya hati yang seperti itu. Makanya para ulama ahli tasawuf mereka itu tazkiyatun nufus, pembersihan di dalam hati. Ya, lebih mengutamakan kebersihan di dalam hati. Kenapa? Sebab amal yang Imamul Haddad bilang, amal yang dilakukan di dalam hati itu lebih banyak manfaatnya daripada amal secara zahir. Ketika orang tadi itu beramal dari dalam hatinya, amalan hati itu lebih utama dilihat oleh Allah daripada amalan yang zahir tadi itu. Nah, ketika amalan hatinya dia, makanya perbaiki keadaan hati kita, sebab yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Innallaha la yanzuru sawabikum wa amalikum wa wujuhikum. Allah tuh nggak ngelihat wajahmu, Allah nggak ngelihat hartamu, Allah nggak ngelihat kekayaanmu, tapi yang dilihat oleh Allah lakin yanzuru ala qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Maka perbaiki di dalam hati kita. Mau nuntut ilmu, bersihkan hati dulu. Jangan sampai ada sifat hasud, sifat sombong, sifat merasa dirinya paling di antara yang lain. Gak akan masuk ilmu itu. Sampai dikatakan Imam Ali karramallahu wajhah menyebutkan sesungguhnya manusia itu punya cawan. Di cawan itu ibaratnya itu hati. Punya apa itu? Mangkok. Punya mangkok. Dan ketika itu diisi dengan yang jernih, maka akan jernih itu mangkok tadi. Akan tapi sebaliknya ketika dia diisi yang jernih kemudian kemasukan yang kotor, nah itu akan keruh. Keadaan hati pun seperti itu. Keadaan hati itu seperti itu, maka perbaiki di dalam hati kita. Kemudian juga nasihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan diantaranya kemarin kita juga udah bilang, jika bersin, hendaknya seorang murid tadi itu menahan suaranya, sebisa mungkin menutup mukanya. Jadi hajim, pelan-pelan aja. Dan itu termasuk sunnah itu. Ketika menguap juga jangan menguap di hadapan gurunya, disebutkan kemarin itu. Kalau bisa nguap, kita udah belajar kemarin. Kalau nguap tuh tutup dengan punggung tangan kiri. Punggungnya tangan kiri dengan ini nih. Tutup. Sebisa mungkin jangan sampai dibuka lebar-lebar, dilepas. Seorang murid itu hendaknya dia perhatikan adab seperti itu. Jadi kalau dia nguap, tutup pakai tangan yang kiri dengan punggungnya. Kenapa? Sunnah. Kalau dia jangan pakai telapak tangan kiri. Kenapa? Ini dipakai untuk mencebok, pakai melakukan hal buruk. Maka untuk mulut ini kan dipakai baca Quran, dipakai sholawat, dipakai zikir. Maka sunnahnya ditutup. Ketika dia menguap ditutup. Begitu juga ketika bersin. Bahkan dikatakan itu Rasulullah kalau bersin kayak gak ada suaranya. Kayak tidak ada suaranya. Pelan-pelan. Kenapa? Karena menjaga adab. Sebagian bersinnya lepas. Udah gitu nggak ngucapin alhamdulillah. Harusnya dia ngucapin alhamdulillah. Kemudian melanjutkan dari taklim kita.
watasi